tergantung dengan pertambakan. Artinya kalau kita berhasil membangun pertambakan ini secara profesional, secara produktif, maka tentunya ini akan secara nyata meningkatkan taraf hidup sebagian besar dari masyarakat yang terlibat. Demikian arahan Pak Gubernur, mudah-mudahan kita semua dalam satu sinergi, dalam satu semangat. Provinsi Lampung, Pak Karhija dan Manito, Ketua P3 UB, Pak Suratman, juga Bapak Ibu sekalian dari Forkopimda Provinsi Lampung dan juga dari Kabupaten Tulang Bawang, juga perwakilan CPP dari PT CPP, dan juga para petambak yang saya hormati. Pertama mungkin saya ingin menyampaikan, sebenarnya sudah lama sekali saya ingin hadir di Pasena ini, di bumi di Pasena ini. Waktu saya masih di KSP, ya, saya waktu itu hanya kirim tim dan saya kira dari KSP, dari teman-teman petambak tidak ada yang ke kantor saya. Dan alhamdulillah beberapa hal tadi dukungan infrastruktur, kejelasan masalah sertifikat tanah, dan tadi saya kira sudah berjalan dengan baik. Kita tahu dulu di Pasena ini kan salah satu tambak terintegrasi terbesar di dunia, ya, dan semua udang dulu diproduksi dari sini. Dan alhamdulillah saya kira sekarang karena proses hukum sudah selesai, sudah ada penyelesaian yang cukup baik dengan PT CPP juga. Jadi sekarang adalah saatnya bagaimana di Pasena ini kejayaannya kita bangkitkan kembali, ya. Dan ini saya kira penting. Sebenarnya Pak Presiden sudah memberikan arahan kepada Pak Menteri KKP, kebetulan sahabat juga, bahwa salah satu prioritas di Kementerian KKP itu salah satunya adalah produk udang, dan target kita adalah ranking 3 dunia dalam produksi udang, dan itu hanya perlu menambah 2 kali lipat dari yang sekarang. Nah, karena itu maka tambak di Pasena ini ayo sama-sama kita bangun kembali menjadi kekuatan udang nasional. Setuju ya? Nah, memang yang diperlukan sekarang adalah penguatan kelembagaan, konsolidasi antara perbankan dan nanti pembiayaan dari koperasi. Nah, kami juga bawa Pak Supomo, Direktur LPDB. Saya kira ini nanti kita bisa bahas bersama. Nah, jadi kunjungan saya hari ini nanti khusus soal, salah satunya khusus soal pengembangan di Pasena ini. Nah, nanti hasilnya nanti akan koordinasikan juga dengan kementerian terkait. Ada tadi kan menyangkut infrastruktur, kan sudah ada janji untuk membangun 62 kilo ya. Nanti dengan Menteri KKP, dengan Menteri BUMN, ini yang saya kira tim kami akan coba pelajari, dan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu petambak, bila ingin bertanya, kami beri kesempatan 3 orang petambak. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UKM beserta rombongan, yang terhormat Bapak Sekda Provinsi Lampung beserta rombongan, yang terhormat Ibu saya, Ibu Winarti selaku Bupati Tulang Bawang, serta yang terhormat Bapak Ketua DPRD beserta rombongan, dan tidak lupa untuk segenap hadir yang insya Allah pada siang hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pak Menteri, mohon maaf kalau bahasa saya nanti mungkin kurang berkenan di hati Bapak, karena kami ini petambak, Pak. Jadi bahasa kami ya bahasa petambak. Bapak Menteri yang saya hormati, petambak di Pasena itu bukan pemalas,
kami bekerja keras. Lihatlah di samping kiri saya ini Pak, kulitnya ini hitam-hitam, nggak ada yang putih. Mereka kalau pagi pakan, jam 11 siang 5 sore pakan, jadi tersengat oleh sengatan matahari. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Menteri bahwasanya kami di pertambangan ini dari tahun ke tahun kami meningkat Pak. Bahkan kami siap untuk meningkatkan produksi di tahun 2021 ini jauh lebih tinggi. Oleh karena itu, bagaimana agar petambak kami itu budidayanya biasa berproduksi tinggi. Yang jelas yang pertama kami kekurangan modal Pak. Bukan hanya itu, banyak hal yang perlu kami sampaikan di sini sebetulnya. Kami perlu kusturit, kami perlu pakan udang, kami perlu jalan yang bagus, sehingga hasil kami tinggi, sarana jalan mendukung, hasil kami tidak rusak di tengah jalan. Yang terhormat Bapak Menteri, di benak saya, karena kami ini petambak Pak, jadi kami nggak ngerti bahasa politik. Saya bicara di sini juga nggak pakai konsep secara tertulis, nggak ada. Ini keinginan hati kami. Jadi berharap besar kami sebagai petambak Pak, kami mohon bantuan modal. Syukur-syukur modal itu tidak ada bunganya. Syukur-syukur. Lebih senang lagi kalau itu mungkin, atau ini pemikiran saya saja Pak Menteri, apa mungkin di koperasi kami perlu, karena kami di sini di Rawajati Timur itu sudah mendirikan koperasi, banyak koperasi, dan paling di tingkat RW Pak Menteri, perlu saya sampaikan, di tingkat RW ini kami punya namanya Pokdakan Pak, kelompok pembudidaya ikan dan udang di setiap RW. Sehingga di Rawajati Timur ini ada sekitar 88 RW, kami punya kelompok itu masing-masing. Jadi mohon keikhlasan hati Bapak Menteri, bantuan Bapak Menteri, mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan kami di pertambangan ini dapat terrealisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk Bapak Gubernur Lampung atau yang mewakili, ini baru petani berjaya. Kami mohon itu Pak, mohon seluruh petambak kami itu menjadi anggota itu. Kami belum pelajari sepenuhnya, tapi kami ingin seperti itu. Terima kasih sukses Bapak Menteri. Saya Hidi Bidari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Menteri Koperasi dan UKM, yang terhormat Gubernur Lampung yang diwakili oleh Sekda, Ibunda Bupati Pulang Bawah yang saya banggakan dan cintai, mungkin 10 kali lah datang ke Rawajati Timur untuk mensupport para petambak di Paseran. Terima kasih Bu. Terus langsung saja pada poin yang sudah disampaikan, bahkan tadi disampaikan oleh Ibu Bupati, bahwa sesuai dengan target atau keonaran dari Jokowi, bahwa kita di Pasera pada intinya untuk memaksimalkan produksi udang. Untuk dari kurun waktu dari bulan ke bulan, kalau saya sampaikan di bulan Desember 2019 produksi udang itu ada 414 ton, dan kemudian di tahun Desember 2020 ada 1.746 ton. Produksi yang setiap tahun tentunya bertambah dan selalu bertambah. Yang dari harapan saya kepada Bapak Menteri, yaitu dengan panen yang begitu luar biasa, kadang kami kekurangan terutama kostorit lah Pak, gitu pada intinya.
Yang jelas kenapa kami sampaikan itu bahwa Kusturit itu mendukung budidaya kami. Dalam hal ini kos yang kami keluarkan sebagai petambak, kalau di lingkungan tidak ada Kusturit tentunya harus dikirim ke luar daerah. Itu. Dan hal ini tentunya sangat tinggi. Selamat siang kepada saudara-saudara yang lain perjalanan kami, Bapak Menteri dan rombongan yang kami hormati, Bapak Gubernur yang mewakili, Ibu Bupati yang cantik, karena dia sendiri perempuan cantik sekali sore hari. Mudah-mudahan pujian kita nanti dikabulkan permintaan kita, amin. Pak Suraman sebagai Ketua PTKW yang saya hormati. Pertanyaannya gini, sebenarnya ini bukan pertanyaan, ada cerita. Istri petambak itu mau melahirkan katanya sungsang. Terus dibawa ke sini katanya harus dirujuk ke Menggala. Sampai di Mengtiga melahirkan nggak sungsang gara-gara jalannya jelek. Bener itu hikmah Pak. Jadi kalau jalan jelek itu jangan diupuk-upuk bagusin nggak usah. Contohnya yang mau melahirkan sungsang lebih lahir. Jadi tidak sungsang. Itu kelebihannya Pak. Itu jalan. Tetapi yang kami khawatirkan Bapak Menteri, kalau itu udang gejek-gejek tumpah, banyak yang tumpah, gejek busuk tengah jalan. Produksi apapun yang meningkat di sini, kalau jalan kami jelek, ya tetap busuk juga di jalan. Mau tambah produksi, kalau jalannya begitu, mampet tengah jalan. Maka harganya nggak bisa maksimal. Saya fokus saja Bu, mohon maaf Bapak Menteri dan dari Gubernur, di sini ada petinggi semua. Mudah-mudahan harapan kami sebagai petambak, walaupun ingin melahirkan lurus, tapi jangan pakai jalan yang rusak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bapak Menteri, kemudian pendamping beserta Bapak Sekda Provinsi Lampung. Miskin yang ingin diberi bantuan, ya itu. Nah, dan koperasinya koperasi modern, jangan koperasi zaman dulu. Kalau koperasi zaman dulu yang carinya hibah. Nah, di pemerintah sendiri sudah dikaji model-model hibah, apalagi pembiayaan itu tidak menghasilkan pengusaha, tidak menghasilkan usahawan sekecil apapun, banyak mudaratnya. Jadi kami sudah kaji dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Bappenas, tidak lagi ada dalam bentuk hibah modal, tapi akan kami berikan kemudahan untuk mendapatkan modal kerja dengan bunga yang murah. Nah, saat ini misalnya di tengah pandemi COVID, Bapak mau pinjam 100 miliar juga ke LPDB bisa, bunganya 3%. Mau bangun cold storage juga bisa, mau bikin pabrik es juga bisa. Nah, jadi lebih baik kita sediakan pembiayaan yang murahnya, dan Bapak, Ibu, petambak semua macam nanti. Ya. Jadi kita ingin, tapi ada pembiayaan ya yang murah. Nanti kita bicara lah, tim kami dari LPDB nanti akan melakukan kajian ya kelembagaannya seperti apa. Seperti yang saya katakan sebenarnya, kalau produknya unggul, kelembagaannya bagus, ada off-takernya pasti, perbankan juga mau biaya ya, apalagi kalau ada lembaga penjamin seperti Jam Keridanya. Di Jawa Tengah Jam Keridanya harus baik, jadi nanti akan kami selalu kolaborasi dengan Kementerian Kusturit itu. Kemudian yang dibutuhkan juga, Kusturit ini kan hanya untuk transit Pak. Jadi misalkan ada CPP ini sebagai off-taker besarnya nantinya, kalau ngecer sih mungkin harus infrastruktur yang jelas Pak. Jadi LPDB pun juga akan menyediakan juga investasi untuk full box-nya Pak. Nanti kalau jalannya udah bagus, jadi untuk yang retail ke Jakarta, ke Bandar Lampung, semuanya kita akan siapkan. Nanti kita coba hitung-hitung. Kemudian Kusturit yang besarnya kita akan hubungkan dengan, nanti kita akan bicara juga langsung kepada off-takernya Pak. Jadi off-taker yang besar tadi kita bicara gimana kontraknya, gimana ini, sehingga nantinya apa yang diharapkan Pak Menteri, para petambak itu ya udah bertambak aja memproduksi, sehingga nggak mikir untuk
ini dilempar kemana? Dengan adanya cold storage itu kan kita akan menampung sementara, pasti sementara Pak itu Pak. Paling cukup panen seminggu atau 5 hari kan pasti diangkut gitu. Terus kalau nggak fresh gitu kan. Mungkin yang kita pikirkan lagi untuk kita bekerja ke. Kita berikan 1 mobil ambulan. Itu hanya ada di tulang bawang di Indonesia. Tujuannya untuk menekan kematian pada saat ibu melahirkan yang disampaikan tadi. Tapi alhamdulillah kita cukup bersabar. Nanti Pak Menteri ya Pak ya, Pak Menteri, beliau tadi sudah ngomong, Pak Basuki juga sahabatnya, ketemu Pak Presiden juga setiap saat. 61 km dari jalan Simpang Penawar Tugu BMB sampai dengan Rawajitu itu sudah dianggarkan 3 tahap. Di masa COVID ini pun pemerintah masih memberikan anggaran itu. Nah ini tadi disampaikan kepada yang lain, tahun 2021 ini hanya separuh dari Tugu BMB masuk sampai ke Gunung Tiga sepanjang 33,4 km dengan anggaran dari APBN itu 184 miliar. Dari Gunung Tiga ke sini, dari Balai Besar PU tidak direkomendasikan untuk dirijit atau diaspal karena tekstur tanahnya belum memungkinkan. Jadi hanya pengerasan jalan dulu sampai di Rawajitu Selatan sini. Insya Allah tahun 2022 sisanya pembiayaan akan dilanjutkan. Itu masalah infrastruktur. Nanti Pak Menteri mohon untuk tetap diingatkan, mudah-mudahan menjadi salah satu prioritas. Yang lain-lain nanti menyusul melalui dinas terkait. Pak Sekda, ada yang mau disampaikan? Terima kasih Bu. Tadi ada pertanyaan tentang kartu petani berjaya. Jadi ada yang lain. KPB itu inovasi dari Bapak Gubernur dan untuk memberikan fasilitasi pada masyarakat petani dari waktu luas. Jadi petani itu banyak, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, pertambangan, dan peternakan. Ini sedang dibangun sistemnya dan yang baru dicoba untuk petani tanaman pangan. Tapi ini tidak lama-lama, setelah itu bisa di-extend sampai ke perikanan. Sebetulnya kartu petani budaya ini sesuai dengan Oke guys, ini persiapan kunjungan Bupati dan Pak Menteri dan Gubernur Lampung ya guys, yang diwakili. Oke guys, ini pada siap-siap guys. Ini next speed ya guys, Pak Menteri, Bupati dan Gubernur Lampung ya. Tambangnya tadi. Pur. Woi, sabar. Jangan jalankan dulu. Duduk dulu baru jalan. Tar. Ini speed 9 nih. Talinya dulu. Ayo Bang, naik Bang. Ada festival.
biasa tadi. Saya nggak kebagian speed ya guys. Udahlah, jagain di atas saja. Udah banyak keamanan juga. Terus teman-teman juga di situ. Oke guys, sambil menunggu Pak Menteri dan Bupati dan Pak Gubernur kunjungan kerja ke petambak ya, para petani. Kita tunggu di lokasi di sini aja guys. Oke guys, sambil ngopi ya guys. Oke. Oke, jalan ya. rombongan meluncur. Siapa? Pak Yan, ini apa? UMKM-nya dibuat koperasi nanti ya. Kan udah ada perkelompok-kelompok. Jadi jangan kalah saingan, yang perempuan juga punya wanita juga punya orang. Tidak hanya bapak-bapaknya aja. Kita gabung kolaborasi. Nanti paling gede koperasi perempuan kita buat. Semangat. Iya Pak Kapolres. Waalaikumsalam. Siap Bu. Pak, ya. Tersebut apa tanggapan kita? Pertama tanggapannya baik karena sudah membuka cakrawala di petambak bahwa intinya bagaimana menjadi pengusaha yang sukses yang baik kan gitu, karena tidak semua permodalan bisa didapatkan dari hibah. Kalau hibah saja kan pengelolaannya secara di masyarakat tanggung jawabnya adalah kalau dia model pinjaman atau model pinjaman dengan kebetulan ya serius dalam mengelolanya. Kami dari P3W tentu menyambut baik ya, dengan apa yang ditawarkan oleh Kementerian Koperasi, karena memang selama ini kami juga sudah terbiasa dengan koperasi, hanya memang belum totalitas, belum keseluruhan. Jadi ada beberapa yang belum terakses. Maka dengan kunjungan Menteri Koperasi ini tentu harapan besar bagi kami untuk berkolaborasi dengan semua pihak
di mana koperasi ini adalah manajemen yang terbaik, apalagi kami sistemnya adalah koperasi yang bagi hasil yang kami lakukan. Untuk saat ini ada berapa ribu petambak sih Pak yang mulai produktif Pak? Kalau petambak sekitar 5.400-an. Untuk lahan yang sudah produktif? Itu semua sudah produktif, karena hampir lahan yang kemarin masih punya hak urusannya sudah banyak yang tergarap, itu sekitar 5.000-an ya. Jadi hampir tidak ada yang nganggur sih. Ada beberapa saja yang paling sekitar 5% lah yang mungkin ngangkrak itu. Tapi semakin hari ini semakin diperbagi karena dengan hasil 2020 ini cukup baik, dengan harga cukup stabil, sehingga memberi motivasi ya, sehingga kawan-kawan itu bergerak dengan semangat menyongsong yang kita kan. Makanya kami tadi butuh dengan cold storage untuk penampungan produksi yang akan datang. Untuk satu tambak itu sekarang sudah mulai berapa Pak? Kalau yang rata-rata ya, kalau maksimal kemarin yang kami dengar laporan dari kawan-kawan itu bahwa hampir ada yang keuntungan satu siklus 150 juta selama 3 bulan. Itu kita kalau ambil untungnya aja, karena waktu itu bisa mencapai 2,6 ton satu tambak gitu kan. Nah, ini sudah potensi yang luar biasa bagi kami, dan di dalam masa-masa ini cukup menjanjikan sehingga beri motivasi kepada yang lain. Tapi masih banyak di antara kawan-kawan yang karena mungkin permodalan yang sangat terbatas, mereka tebar apa adanya. Jadi itu mereka juga perlu support. Makanya tadi banyak kawan-kawan yang menanyakan tentang permodalan. Oke, terima kasih. Oke. Sedikit Pak, klarifikasi dari Bupati dan Bapak Menteri tadi, tanggapannya gimana? Ada kepuasan atau tidak? Klarifikasi, tentu yang jelas wajar lah, yang namanya manusia itu pasti ada yang puas, ada yang tidak puas. Tetapi secara umum kita buktikan, hanya yang jadi persoalan bahwa sebenarnya kami sudah merasa lega, tetapi belum puas. Karena memang apa yang dilakukan oleh pemerintah memang ada progres. Kami masyarakat kan nggak tahu progres itu, termasuk juga penanganan tentang revitalisasi yang ada di Pasena. Itu juga sepertinya kita terkesan lambat, tapi memang itu ada proses. Kita juga memaklumi.